Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia LVMR dengan NIM 2023 11614 dari kelas AO. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai fungsi pengoperasian dalam industri ketenagalistrikan, di mana ini merupakan tugas kedua dari mata kuliah manajemen teknik. Pertama-tama, kita perlu ketahui apa sih itu pengoperasian. Secara umum, menurut Yugo, pengertian pengoperasian adalah bagaimana cara melakukan pengoperasian dengan menerapkan prosedur dan tata cara yang dibenarkan oleh dasar-dasar teori pendukung yang disertai penerapan kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan, atau K3L. Fungsi pengoperasian dalam industri ketenagalistrikan adalah untuk memastikan keamanan dan keandalan sistem ketenagalistrikan, di mana fungsi pengoperasian ketenagalistrikan ini merujuk pada serangkaian kegiatan dan prosedur yang dilakukan untuk mengelola, mengontrol, dan memastikan sistem kelistrikan, baik itu pembangkit, transmisi, distribusi, maupun penggunaan, beroperasi dengan baik, aman, dan efisien. Tujuan utama dari fungsi pengoperasian ini adalah untuk menyediakan pasokan energi listrik yang stabil, aman, dan terus-menerus kepada konsumen. Berikut adalah beberapa komponen utama dari fungsi pengoperasian dalam ketenagalistrikan. Yang pertama yaitu pengoperasian pembangkitan listrik, di mana pengoperasian pembangkit listrik seperti PLTU, PLTA, PLTG, atau PLTS merupakan bagian penting dalam menyediakan daya listrik. Fungsi pengoperasian di sini meliputi pengendalian dan pengaturan output pembangkit untuk memastikan daya yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan jaringan, dan pengelolaan beban pembangkit untuk menyesuaikan kapasitas produksi daya dengan permintaan listrik yang ada. Kemudian yang kedua yaitu pengaturan dan pengendalian transmisi listrik, di mana sistem transmisi listrik mengalirkan daya dari pembangkit ke konsumen melalui saluran transmisi bertegangan tinggi, di mana fungsi pengoperasian transmisi di sini meliputi pemantauan kondisi transmisi untuk menghindari terjadinya gangguan seperti hubungan pendek atau gangguan lain yang bisa menyebabkan kerusakan. Selanjutnya, pengaturan tegangan dan frekuensi untuk memastikan daya listrik yang sampai ke konsumen berada dalam rentang yang aman dan stabil, dan penyambungan serta pemutusan sistem untuk memastikan aliran daya lancar dan aman. Kemudian yang ketiga yaitu pengoperasian sistem distribusi. Setelah daya sampai di stasiun distribusi, fungsi pengoperasian berlanjut pada distribusi listrik ke konsumen. Ini mencakup pengaturan tegangan distribusi agar sesuai dengan kebutuhan konsumen, misalnya tegangan untuk rumah tangga, industri, dan lain-lain. Kemudian pemeliharaan jaringan distribusi seperti trafo, pemutus sirkuit, dan kabel distribusi untuk mencegah gangguan. Dan koordinasi pemadaman terjadwal untuk pemeliharaan atau perbaikan sistem distribusi. Kemudian yang keempat yaitu pengamanan dan perlindungan sistem. Fungsi pengoperasian juga mencakup perlindungan terhadap sistem kelistrikan dari kerusakan atau bahaya. Ini melibatkan pemutusan sirkuit otomatis yang akan memutuskan aliran listrik ketika terdeteksi gangguan, misalnya hubung pendek atau kelebihan beban. Kemudian, sistem pengamanan dan alarm untuk memberikan peringatan kepada operator jika ada masalah atau potensi gangguan pada sistem. Dan sistem grounding untuk menghindari bahaya kebakaran atau kerusakan perangkat akibat tegangan lebih. Yang kelima, monitoring dan pengawasan. Fungsi pengoperasian juga mencakup pemantauan terus-menerus terhadap seluruh sistem kelistrikan, dari pembangkit hingga konsumen. Ini melibatkan pemantauan real-time kondisi sistem, termasuk tegangan, arus, dan frekuensi untuk memastikan sistem beroperasi dengan baik, dan analisis data sistem untuk mendeteksi potensi gangguan atau permasalahan yang mungkin terjadi seperti penurunan efisiensi atau kegagalan peralatan. Selanjutnya yang keenam yaitu pemeliharaan dan perbaikan. Agar sistem kelistrikan tetap beroperasi dengan baik, fungsi pengoperasian melibatkan
pemeliharaan dan perbaikan rutin pada seluruh peralatan kelistrikan. Pemeliharaan ini meliputi pemeriksaan berkala untuk memastikan peralatan bekerja dengan baik dan sesuai standar operasional dan perbaikan cepat apabila terjadi kerusakan pada peralatan penting, misalnya trafo, pemutus sirkuit, atau generator pembangkit. Kemudian yang ketujuh adalah manajemen beban dan penyeimbangan sistem. Untuk menjaga stabilitas sistem kelistrikan, fungsi pengoperasian juga mencakup penyeimbangan beban antara pembangkit listrik dan kebutuhan konsumen agar sistem tidak kewalahan, dan pengaturan cadangan daya yang cukup untuk menghadapi lonjakan beban mendadak atau kegagalan pembangkit. Dan yang kedelapan adalah pengelolaan gangguan. Ketika gangguan terjadi, fungsi pengoperasian bertanggung jawab untuk mendeteksi gangguan seperti hubung pendek atau kegagalan sistem dan melakukan pemulihan sistem secepatnya untuk meminimalkan gangguan kepada konsumen dan mengembalikan sistem ke kondisi normal. Berikut merupakan contoh kasus tentang fungsi pengoperasian, yaitu gangguan pada sistem transmisi listrik akibat badai. Untuk deskripsi kasusnya, pada musim hujan, sebuah badai besar melanda suatu wilayah, menyebabkan pohon tumbang dan merusak saluran transmisi listrik utama yang menghubungkan pembangkit listrik dengan pusat distribusi. Akibatnya, banyak area yang mengalami pemadaman listrik, baik untuk konsumen rumah tangga maupun sektor industri. Fungsi pengoperasian dalam kasus ini yang pertama adalah pemulihan keandalan sistem. Fungsi utama pengoperasian adalah memastikan sistem kelistrikan tetap beroperasi dengan andal meskipun ada gangguan. Dalam kasus ini, petugas pengoperasian harus segera mengevaluasi kerusakan, melakukan identifikasi titik gangguan, dan mengambil tindakan untuk mengembalikan pasokan listrik secepat mungkin. Pemulihan sistem dapat melibatkan pemindahan beban ke saluran transmisi lain yang tidak terpengaruhi oleh badai. Yang kedua, yaitu keamanan dan keselamatan. Pengoperasian harus memastikan bahwa seluruh tim pemulihan bekerja dengan aman. Salah satu langkah keselamatan yang penting adalah memastikan bahwa tidak ada petugas yang bekerja di lokasi yang masih berhubung dengan jaringan listrik yang belum diputus dengan benar. Kemudian yang ketiga, yaitu pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur. Setelah identifikasi gangguan, pengoperasian juga berfungsi dalam pengaturan jadwal pemeliharaan dan perbaikan. Di sini, fungsi pengoperasian mencakup koordinasi untuk memperbaiki saluran transmisi yang rusak, mengganti tiang listrik yang roboh, serta memastikan bahwa sistem kelistrikan dapat kembali beroperasi dengan normal. Yang keempat adalah manajemen beban. Selama pemulihan pasokan listrik, pengoperasian dapat melakukan manajemen beban dengan cara mengurangi beban pada beberapa daerah yang tidak terlalu kritis atau mengalihkan pasokan listrik ke area yang prioritas. Hal ini bertujuan untuk menghindari gangguan lebih lanjut atau overload pada sistem yang sedang dalam proses pemulihan. Kemudian yang kelima adalah komunikasi dan informasi kepada publik. Pengoperasian juga mencakup komunikasi dengan publik, memberi informasi tentang gangguan dan estimasi waktu pemulihan melalui pusat layanan pelanggan. Pengoperasian akan memberikan pembaruan berkala kepada konsumen tentang status pemulihan dan tindakan yang diambil. Dan yang keenam adalah kualitas daya listrik. Setelah pemulihan, pengoperasian akan memonitor kualitas daya untuk memastikan bahwa tegangan dan frekuensi listrik tetap stabil. Jika ada fluktuasi atau gangguan lebih lanjut, pengoperasian akan mengambil langkah-langkah korektif untuk memperbaiki masalah. Untuk hasil akhir setelah beberapa jam, tim pengoperasian berhasil mengidentifikasi dan memperbaiki saluran transmisi yang rusak, memulihkan sebagian besar pasokan listrik. Untuk area yang lebih besar, pemulihan membutuhkan waktu yang lebih lama, tetapi berkat manajemen yang efisien dan komunikasi yang baik dengan masyarakat, gangguan dapat diminimalkan. Pelajaran yang dapat diperoleh pada kasus ini adalah menunjukkan bagaimana fungsi pengoperasian dalam ketenaga listrikan itu sangat penting dalam menghadapi gangguan yang dapat mengancam kestabilan sistem kelistrikan. Pengoperasian yang baik tidak hanya fokus pada perbaikan fisik, tetapi juga pada manajemen beban, keamanan, dan komunikasi yang efektif dengan publik. Kesimpulan yang dapat diambil pada pembahasan ini dan kasus ini terutamanya yaitu pengoperasian dalam ketenaga listrikan berperan dalam menjaga kelangsungan pasokan listrik dan dalam situasi normal maupun darurat.
Fungsi-fungsi seperti pemulihan sistem, pemeliharaan, infrastruktur, dan manajemen beban sangat penting dalam memastikan listrik tersedia dengan aman dan andal. Cukup sekian pemaparan tentang fungsi pengoperasian serta contoh kasus yang saya paparkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.